Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur di hari yang indah, hari Minggu saat ini Tuhan. Kasih kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oleh sebab itu jiwa kami senantiasa memuji, memuja, menyembah Tuhan. Sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan limpahnya. Kami kuat karena kasih Tuhan. Kami sembuh, kami sehat karena kuasa Tuhan. Kami diberkati, kami dipeliharakan karena kemurahan Tuhan. Saat ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada adalah karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami terus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau melihat siap kami umat-umat-Mu, baik hamba-hamba Tuhan yang di gereja saat ini maupun jemaat Tuhan di rumah, di tempat mereka masing-masing. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami ingin mengalami kasih Tuhan. Kami ingin mengalami kebenaran Tuhan. Kami ingin mengalami kuasa Tuhan. Sebab itu urapi kami, terutama hamba-hamba-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu Presbiter Ibu Agustina Kurning, Singer Destalia Mauli, tim musik kami semuanya. Kami ingin terus mempersembahkan kehidupan kami menjadi kehidupan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan menjadi ibadah yang sejati. Bapa di surga, setelah memuji dan menyembah Engkau, kini tiba saatnya kami dengar akan firman Tuhan. Beritakan firman-Mu itu melalui hamba-Mu saat ini. Bapa di surga, menyadari bahwa kami perlu Engkau. Kami tidak ada apa-apanya. Kami bukan orang kuat. Kami bukan orang yang mampu, tetapi kami butuh Tuhan. Sebab itu berbicara kepada kami ya Tuhan. Sebab kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kita beribadah masih moda live stream. Tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin menyapa saudara di rumah. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Hosana. Mari kita memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Waduh, yel-yelnya ini kayak kaum milenial saja ya saudara sekalian. Haleluya. Oke lagi, apa kabar saudara? Puji Tuhan. Hosana. Mari kita memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah kita masih membawa pergumulan saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meski Bapak Ibu Saudara ibadah di rumah masing-masing, bukan berarti ibadah kita ini sambilan. Bisa sambil nyapu, maka kita sambil menyaksikan, mungkin disalurkan ke televisi kita. Bisa sambil mengerjakan tugas yang lain, mungkin kita melihat atau join atau menyaksikan atau menonton melalui laptop kita, atau kita mendengar salah satu anggota keluarga kita memegang HP ya Android dan diberi suara keras-keras sehingga kita saya cukup mendengarkan dari jauh seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan Juli seperti minggu lalu saya katakan bahwa tema kita adalah memiliki prioritas hidup. Minggu lalu tanggal 4 Juli kami sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara bahwa prioritas umat-umat Tuhan adalah Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Itu menjadi prioritas yang pertama dan terutama. Dan yang kedua, prioritas kita adalah membawa keluarga kita untuk berkenan kepada Tuhan. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, aktivitas pelayanan, itu biarlah kita mensyukuri dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena pekerjaan tugas yang Tuhan percayakan
kita adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya lanjutkan di minggu kedua pada bulan Juli ini, yaitu mengingatkan kembali kita mempunyai prioritas. Tapi saat ini saya ingin mengingatkan kita melalui firman Tuhan, jangan salah prioritas. Jangan salah memilih prioritas, saudara sekalian. Kita perlu menjaga kehidupan kita, terutama Bapak Ibu Saudara, dalam konteksnya adalah ketika saya membaca kitab Kejadian pasal ayat semuanya, maka di sini kita perlu menjaga mata kita, karena mata kita adalah indera yang begitu penting. Bapak Ibu Saudara, menurut info tentang mata, ya 85% info kita dapat dari mata, sedangkan 15% itu dari pendengaran. Ada orang-orang yang memang tipe belajar harus melihat dengan mata, artinya membaca dan mendengar, baru dia bisa menangkap. Tetapi ada orang-orang yang belajar dengan membaca, dengan mata melihat, dia sudah bisa menangkap. Ada orang-orang yang kalau mendengar saja, auditif, itu agak sulit untuk menerima pelajaran. Bapak Ibu Saudara, juga dalam medis dikatakan mata kita itu berkedip 12 kali per menit. Entahkah benar, saya tidak pernah menghitung. Per menit itu mata kita berkedip 12 kali ya per menit. Kemudian mata mampu melihat 10 juta warna. Wah, padahal warna-warna pokok itu hanya ada berapa ya, ada 28 jenis atau nama atau bagaimana, tapi dituliskan itu saya pernah baca, mata mampu melihat 10 juta warna. Mungkin mix dari warna ini, dan itu tidak tertulis atau tidak diberi nama, ada mix atau campuran dari misalnya warna putih dan warna merah menjadi apa, warna putih dengan warna kuning menjadi apa, seperti itu. Kita sulit untuk menyebutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berbicara juga tentang bagaimana umat-umat Tuhan perlu menjaga mata yang bila tidak dijaga akan membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Mata kita tidak kita jaga, kita akan jatuh ke dalam dosa, saudara sekalian. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dituliskan di sana, Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Awalnya kejatuhan ini, saudara sekalian, atau pencobaan ini adalah dari mata yang melihat. Perempuan itu melihat, bukan mendengar ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Jadi dari melihat, dari mata yang melihat, dan sedap kelihatannya bukan sedap kedengarannya. Ya saudara sekalian, akhirnya jatuhlah ke dalam pencobaan, ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga ketika dengan mata itu orang ingin atau memiliki motivasi supaya dilihat orang di dalam ibadahnya. Jadi kalau tadi wanita itu atau perempuan itu melihat, kalau sekarang aktivitas kita dalam ibadah, dalam melayani seperti saya sekarang ini, saudara sekalian, ingin dilihat orang, maka disitulah juga kejatuhan kita, kejatuhan saya, jatuh di dalam pencobaan. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang kedua dituliskan di sana bagaimana ketika kita menyerahkan kehidupan kita dalam beribadah, saudara sekalian ya.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sisi lain, saudara sekalian, apabila kita melakukan sesuatu ingin dilihat orang, maka itu juga salah, ya saudara sekalian. Itu kita bisa terjebak di dalam pencobaan dan dosa. Karena apa? Karena yang kita lakukan dalam hal ini konteks memberi sedekah, pertolongan, supaya dilihat orang, dicanangkan, dipersiapkan, ya saudara sekalian. Nah, seperti halnya yang terjadi dengan tokoh Alkitab, salah satu tokoh Alkitab yaitu dengan Lot. Mengapa Lot saya katakan sebagai tokoh Alkitab, saudara sekalian? Karena dituliskan dan kemudian di dalam Perjanjian Baru juga dituliskan lagi. Dan Lot merupakan kerabat dekat dari Abraham, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10, Kejadian 13 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, lalu Lot melayangkan pandangnya. Jadi Lot melihat dengan mata yang melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoan. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kejatuhan Lot karena melalui mata melihat betapa hamparan luas itu merupakan satu kekayaan yang apabila bisa dimiliki atau didapatkan oleh Lot, dia menjadi orang yang terkaya di negerinya. Tanah itu berlimpah-limpah dengan berkat, banyak airnya, dikatakan seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, awal dari kejatuhan Lot, meskipun Lot akhirnya diselamatkan oleh Tuhan, yang keluarganya tidak bisa diselamatkan, tentunya istrinya yang tidak bisa diselamatkan, saudara sekalian, karena dengan mata ia melayangkan pandangnya dan dilihatnya. Ketika melayangkan pandang dan dilihat, lalu kemudian mengubah paradigma atau motivasi Lot dari sekedar memandang keindahan menjadi ingin memiliki itu supaya dia menjadi orang terkaya di negerinya, saudara sekalian. Maka hal itu merupakan satu hal pencobaan yang dialami oleh Lot. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jelas orientasi hidup Lot adalah untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Jelas orientasi hidup Lot adalah untuk mendapatkan kesenangan hidup duniawi. Karena dia pikir dengan kekayaan yang sebanyak-banyaknya, dia punya apa saja dan dia bisa bersenang-senang. Itu kira-kira yang terpikir di dalam pikiran Lot, saudara sekalian. Dari firman Tuhan ini, saudara sekalian, atau perikop beberapa ayat yang saya baca tadi, kembali kita diingatkan, jangan salah prioritas, jangan salah menempatkan prioritas, jangan salah memiliki prioritas seperti yang dilakukan atau dimiliki oleh Lot, saudara sekalian. Apa yang salah dengan Lot yang kita tidak boleh ikuti, saudara sekalian? Seperti apakah prioritas Lot itu yang kita tidak boleh ikuti? Lot menempatkan kemakmuran hidup, kekayaan, kelimpahan lebih dari keutuhan kekerabatan atau pertemanan atau persaudaraan. Kemakmuran hidup lebih dari keutuhan kekeluargaan. Bagaimana
kita dengan umat-umat Tuhan, saudara sekalian? Bagaimana kita dengan jemaat Tuhan? Apakah kita terus menginginkan kekayaan, kelimpahan hidup sebagai sesuatu yang harus kita prioritaskan, kita dahulukan, sehingga sampai kita tidak lagi berteman, mempunyai teman, kemudian bermasalah dengan saudara-saudara kerabat kita, bahkan saudara kandung kita, gara-gara warisan. Mungkin kita sampai berantem, tidak akur dengan keluarga atau saudara kita. Ini yang dilakukan oleh Lot, dan ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan umat percaya. Kemakmuran hidup yang dikejar oleh Lot lebih dari keutuhan kekerabatan. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10 dituliskan di sana. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Yang tadi sudah kita baca, kita dengar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, kita perhatikan ketika terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Lot, keponakannya itu, yang kita tahu bahwa Abraham adalah paman Lot. Ya, Abraham adalah paman Lot yang mempersilahkan Lot untuk memilih wilayah tempat untuk ternak-ternaknya. Ini kebalik, saudara sekalian. Seharusnya yang tua, yang senior, ya, yang harus disuruh duluan memilih. Tetapi saudara sekalian, seharusnya Lot yang mempersilahkan Abraham untuk memilih lebih dulu, karena Abraham adalah pamannya. Tetapi Lot tidak peduli aturan seperti itu, aturan silsilah kekeluargaan atau aturan-aturan di dalam keluarga kita. Ia memilih bagian yang terbaik buat dirinya. Masa bodoh pamannya Abraham. Yang penting dia sudah mendapatkan. Yang penting dirinya sudah terpuaskan. Yang penting dirinya sudah memiliki lebih dahulu. Landasan pilihan Lot adalah keinginan daging atau keserakahan. Dan itu akibat dari Lot sejauh mata memandang. Terkadang keinginan daging atau keserakahan, saudara sekalian, disebabkan oleh karena melihat, dan itu yang terjadi dalam diri Lot, sehingga melupakan bahwa Abraham itu pamannya. Seharusnya yang tua, yang senior, saudara tua kita, yang kita dahulukan, atau paling tidak diskusi, rundingan. Setelah rundingan, baru ada clear, jalan keluar, pilihan. Ini tidak. Lot memilih lebih dulu. Aku wilayah ini, kapling ini, daerah ini. Ya, paman Abraham, nanti sisanya. Saudara-saudara sekalian, adakah di tengah-tengah masyarakat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang berlaku seperti itu? Apabila berlaku seperti itu, berarti berlaku seperti Lot. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita berlaku seperti Lot, kita salah prioritas, saudara sekalian. Ya, seharusnya kita memprioritaskan kekeluargaan atau kekerabatan kita, menjalin, membangun hubungan. Keluarga itu adalah satu kesatuan. Oleh karena dari keluarga lah kita sebagai makhluk sosial itu berkomunikasi, berdiskusi, rundingan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Lot tidak menyadari akan hubungan kekerabatannya dengan Abraham. Dan oleh sebab itu marilah kita diingatkan saudara sekalian bahwa hubungan kekerabatan kekeluargaan atau pertemanan harus diprioritaskan di atas kebutuhan yang sifatnya duniawi. Jangan sampai oleh karena kita merintis satu usaha
bersaing ketat dengan saudara dekat kita. Lalu ketika kita melihat bahwa saudara dekat kita lebih maju usahanya, lalu kita mencari cara-cara kiat-kiat yang tidak sehat agar supaya saudara kita itu dalam usahanya tidak melebihi kita. Atau kalau perlu usaha saudara kita itu bangkrut, dan ini tidak terpuji saudara sekalian. Seperti apakah prioritas kita? Kalau demikian berarti prioritas Lot ada di dalam kehidupan kita. Ingin mengejar kemakmuran hidup lebih daripada keutuhan kekerabatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apakah prioritas Lot yang salah itu? Yang kedua, Lot lebih memprioritaskan harta dan kekayaan lebih dari kerohanian keluarga. Harta kekayaan, ayo terus tambah. Tidak lagi kemudian berusaha untuk kerohanian keluarganya itu supaya lebih mantap, lebih dewasa, ya saudara sekalian. Kita lihat bahwa di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1, kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 dikatakan di sana, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, dari ayat ini apa yang salah? Toh itu disebutkan malaikat. Saudara-saudara, yang menyebutkan malaikat itu ditulis oleh Alkitab. Tetapi pada saat itu saudara sekalian, orang-orang atau Lot tidak tahu bahwa itu mereka berdua adalah malaikat. Yang mereka tahu adalah ketika saudara sekalian ada orang yang lewat pintu gerbang Sodom, itu berarti mereka orang top, pejabat, orang terkenal. Jadi ketika Lot melihat ada dua orang yang berjalan memasuki pintu gerbang Sodom, saudara sekalian, itu adalah orang terkenal, dan dia menyambutnya berlebihan, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Lot ingin selain mengejar harta kekayaan dan kemudian tidak menganggap Abraham pamannya sebagai anggota kekerabatan, saudara sekalian, Lot juga mengejar populer, ya, kehormatan hidup. Lot bukan hanya sekedar mengejar materi, tetapi ia juga mengejar kehormatan hidup. Sekali lagi saya katakan bahwa pada saat itu orang-orang tidak tahu bahwa yang lewat di pintu gerbang Sodom itu adalah malaikat. Hanya Alkitab yang menuliskan itu. Jadi kita tahu bahwa itu adalah malaikat. Tetapi motivasi Lot saat itu adalah melihat orang yang lewat di pintu gerbang itu sebagai orang yang terhormat, orang besar, orang yang terpuji, orang yang terpandang. Lot ingin, ya, dengan adanya kedekatan dengan orang besar, orang terpuji, orang terpandang, hidupnya pun dia memiliki kedekatan dengan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi kita melihat kerohanian keluarga Lot bagaimana, saudara sekalian? Kerohanian keluarga Lot, baik istri dan anak-anaknya, saudara sekalian, kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ya, orang yang berada di depan pintu gerbang pada masa itu menandakan ia punya jabatan di masyarakat. Salah satu tugasnya ialah menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi Lot sangat memprioritaskan kemapanan hidup, kekayaan, dan kehormatan. Tetapi sayang sekali ia mengabaikan kerohanian buat keluarganya. Ini terlihat, Bapak Ibu Saudara, ya, perhatikan. Lot menawarkan kedua putrinya untuk, disetubuhi oleh laki-laki yang ada di Sodom. Kejadian 19 ayat yang ke-8. Kejadian 19 ayat yang ke-8. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan
ketika tamu orang yang datang masuk ke gerbang Sodom itu kemudian dekat dengan Lot, maka perhatikan bahwa kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Ini artinya apa, saudara sekalian? Lot tidak menjaga kehormatan keluarganya, kedewasaan keluarganya, kerohanian keluarganya, tetapi bahkan Lot menawarkan kedua putrinya kepada kedua laki-laki itu, saudara sekalian. Luar biasa. Ini adalah juga satu kekejian bagi Tuhan, saudara sekalian. Ada lagi kekejian-kekejian yang dilakukan, yang terjadi dalam keluarga Lot, yang nanti kita lihat ayat-ayat selanjutnya, ya saudara sekalian. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ya tadi ketika dua anak perempuan Lot ditawarkan kepada laki-laki itu, yang pada saat itu kemudian dalam masyarakat pada saat itu kemudian sudah diterima atau dianggap sebagai calon mantu Lot, ya, calon mantu Lot, saudara sekalian. Kedua calon mantu itu tidak menghargai Lot, mertuanya. Bahkan kedua calon mantu itu mentertawakan kabar pemusnahan Sodom dan Gomora. Ada-ada saja nih, Bapak calon mertuaku, mimpi kali ya, masuk Tuhan akan menghukum Sodom, orang Sodom baik-baik saja, Gomora baik-baik saja. Itu, ya, kedua calon mantu itu mentertawakan. Kejadian pasal 19 ayat 14. Kejadian 19 ayat 14, keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Cepat, ayo selamatkan diri kita. Ayat berikutnya, tetapi dia, Lot maksudnya, dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Saudara sekalian, dalam hal ini Lot kehilangan kesempatan. Yang pertama, kesempatan sebagai dia menempatkan diri sebagai orang tua atau mertua. Yang kedua, kesempatan sebagai seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Oleh karena apa? Oleh karena awalnya memang Lot memiliki prioritas kekayaan dan kehormatan, sehingga pada akhirnya saudara sekalian hidupnya tidak didengar orang ketika dia memberitakan kebenaran, kesaksian, atau memberitakan keselamatannya dari Tuhan. Jelas bahwa kedua bakal menantunya itu menganggap omongan Lot itu, pergilah, cepatlah, keluar dari Sodom dan Gomora. Api Tuhan akan turun atas Sodom dan Gomora. Tetapi bakal menantunya itu hanya mengolok-olok saja, mengolok-olok Lot. Jadi artinya apa? Bapak mertuaku ini, calon mertuaku ini ngomongnya sudah seperti orang mimpi, katanya. Enggak berdasar. Sodom aman-aman begini, mau ada penghukuman, kita disuruh keluar dari Sodom dan Gomora gitu. Nah, yang puncak memalukan dan memilukan, menistakan keluarganya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saudara masih dengar saya atau sinyalnya putus-putus? Puncak daripada hal yang memalukan dalam keluarga Lot, memilukan dan menistakan keluarga ini adalah kedua anak Lot melakukan hubungan badan dengan Lot, ayahnya. Bagaimana ini? Ini sudah luar biasa perbuatan dosa, saudara. Kejadian pasal 19 ayat 32, 33 dan 34. Kejadian 19 ayat 32 sampai 34 yang demikian firman Tuhan. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya dia menyambung keturunan, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ayat 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur
masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Luar biasa memprihatinkan keluarga Lot ini. Ayat 34. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya. Waduh, perbuatan bejat diumumkan di mana-mana, dikatakan di mana-mana, diberitakan di mana-mana. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia air minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Apakah salah kalau saya sebutkan keluarga seperti ini adalah keluarga bejat? Semoga yang terjadi pada keluarga Lot hanya Lot saja. Semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita, keluarga jemaat. Semoga kita tetap belajar untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga apa yang kita omongkan dan kesaksian kita boleh efektif didengar menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, dan bukan sebaliknya memberitakan akan ada penghukuman Tuhan, tetapi berita itu ditertawakan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sungguh memalukan dan sungguh membahayakan keluarga yang seperti ini. Sebab itu, mari janganlah kita salah prioritas. Utamakan pertumbuhan kerohanian keluarga kita lebih daripada keinginan kemapanan hidup. Yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, ya 3 poin saja setiap saya menyampaikan. Ya, yang ketiga atau yang terakhir, saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara, Lot meskipun kehidupannya seperti itu, tetapi Tuhan terus memberikan pengampunan kepada keluarga ini, terutama kepada Lot. Ketika istrinya melihat bahwa mereka harus pergi dari Sodom dan Gomora, tetapi istri Lot yang lupa dan dia menoleh ke belakang dan jadi tiang garam, itu satu hukuman. Tetapi Lot diselamatkan, ya saudara sekalian. Jadi sudah merasa menjadi orang benar karena kasih Tuhan, tetapi kebenaran itu tidak diberitakan. Lot tidak berusaha untuk memberitakan kebenaran yang diketahuinya kepada masyarakat sekitar di tengah-tengahnya. Kita baca 2 Petrus ayat 6 ayat 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Perhatikan, sudah kehidupannya seperti itu dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Aduh, luar biasa, Maha Pengampun Tuhan kita itu. Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dikatakan di sini aneh, Lot menderita oleh karena kelakuan mereka, orang-orang yang tidak mengikuti hukum. Padahal Alkitab menjelaskan tadi dalam kitab Kejadian bahwa keluarga Lot seperti itu. Lot lebih mengikuti pandangan matanya, sejauh mata memandang. Ayat yang ke-8 dalam 2 Petrus tadi, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara-saudara, dari ayat perikop 2 Petrus ini, mari kita melihat di mana Tuhan tempatkan kita sebagai satu komunitas masyarakat. Apakah masyarakat yang oke, yang
menjunjung nilai-nilai iman, nilai-nilai firman Tuhan, atau di tengah-tengah masyarakat yang tidak menjunjung, tidak lagi menghargai nilai-nilai kebenaran, saudara sekalian. Jangan kita menjadi merasa bersedih atau kita menderita melihat, waduh, depan rumah saya, waduh, belakang rumah saya, waduh, kanan rumah saya, waduh, kiri rumah saya kok berbuat seperti itu. Kita menjadi menderita dan sedih. Tetapi kita harus mendoakan dan memberitakan, harus berani berdoa dan memberitakan bahwa yang salah itu adalah salah, ya, dan harus bertobat kembali kepada Tuhan. Bukan seperti Lot ini, ya saudara sekalian. Lalu 2 Petrus ini, saudara sekalian, Alkitab menuliskan, menceritakan betapa Lot setiap hari ia menderita dengan perilaku dan kelakuan orang-orang Sodom dan Gomora yang sangat jahat. Loh, dia menderita tetapi keluarganya juga seperti itu, kena dampaknya. Bagaimana? Karena salah memiliki prioritas, tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bila Lot menceritakan kebenaran itu, pastilah ada orang lain yang mendengar dan juga diselamatkan oleh Tuhan. Nyatanya setelah Tuhan Allah memusnahkan kota Sodom dan Gomora, hanya ada satu saja orang yang diselamatkan, yaitu Lot saja. Ya saudara sekalian, seandainya Lot memberitakan kebenaran seperti Yunus memberitakan penghukuman atas Niniwe, awas, nanti akan ada hukuman Tuhan atas Niniwe. Meskipun awalnya Yunus memberontak, dia membelot dari Tuhan, tetapi Tuhan tegur dia, kemudian makan dicaplok oleh ikan, dan kemudian Yunus sadar bertobat dan memberitakan kebenaran kepada bangsa, kepada kota Niniwe, sehingga orang-orang Niniwe diselamatkan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita malah menikmati lingkungan masyarakat kita? Ada orang-orang yang berkata ke saya sebagai hamba Tuhan, "Oh, saya kok masih ragu-ragu ya? Jangan-jangan nanti kalau saya ikut vaksin, malah badan saya demamnya menggigil. Itu di sono katanya, kata orang, setelah divaksin menjadi meninggal." Loh, tidak divaksin juga lama-lama meninggal kan? Karena berita-berita di lingkungannya seperti itu. Kalau orang-orang menyebut itu berita-berita dari Hadrun, katanya begitu. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempercayai berita-berita seperti itu, berita hoax atau firman Tuhan? Tergantung kita, tergantung Bapak Ibu, Saudara dan saya. Sebab itu, biarlah kita boleh terus mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, untuk menjadi ibadah yang sejati. Jangan salah prioritas seperti Lot yang meskipun pada akhir penghukuman atas Sodom dan Gomora, Lot masih mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara-saudara, saya mengajak kita juga berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk jemaat kita yang saat ini mengalami letih lesu dan berbeban berat, dan biarlah Tuhan memberikan kelegaan, kesentosaan, kekuatan, penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Terima kasih kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa di surga, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, bagaimana prioritas kehidupan kami, biarlah kami memiliki keteguhan hati, tidak salah memilih prioritas, tapi kami akan mendahulukan Tuhan dan firman-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Melalui ibadah ini kami terus membawa di dalam doa kasih kemurahan Allah yang lebih dari hidup itu bekerja dan memulihkan saudara-saudara kami. Kami terus membawa dalam doa Ibu Teresia Filda. Kami terus membawa
cucu kami, anak kami, Wibi Putri Wulandari. Kami terus membawa dalam doa untuk Ibunda Oma, Ibunda dari Ibu Maria Kristiana Oma Linelli, Powawat, Kodeni, dan Ananda Fiabel. Kami terus membawa dalam doa untuk keluarga hambamu, Bapak Gunawan, istri dan anak-anaknya. Kami terus membawa dalam doa untuk keluarga hambamu, Bapak Marlawan Sitanggang. Dan kami terus membawa doa untuk keluarga Bapak Nacar Pura, Ibu Oli, dan si kecil, ialah dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kami terus membawa dalam doa untuk Bapak Andri Lee dan Bapak Osan Lee. Kami terus membawa dalam doa untuk saudara kami Bapak Go Jin Yang atau Bapak Hadi. Kami terus bawa dalam doa ya Tuhan untuk saudara kami Bapak Saudara Daniel Pracaya, adik dari Pendeta Mina Kiswanti. Kami terus bawa dalam doa untuk Bapak Ongen Markus Aumahu sekeluarga. Kami terus bawa dalam doa ya Tuhan untuk Bunardo, anak berkat anak kami, ialah dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan serta di dalam pertumbuhan yang baik yang Tuhan berikan. Kami terus bawa dalam doa ya Tuhan untuk Ibu Lucy Lucita. Kami terus bawa di dalam doa keluarga kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak di surga. Worship kita dan singer, mari kita naikkan satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Di tempat ini worship kita dan singer mari masuk ke depan ya, dan bagaikan tangan kering mengalirlah kuasa. Dan kita akhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Sebagaimana firman Tuhan katakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikuncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini ya Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih, puji Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah. Terima kasih Tuhan sudah memulihkan, memberi kekuatan, menyembuhkan kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan berikan kami sukacita yang melampaui segala akal, sehingga kami bisa terus belajar bersukacita meski kondisi situasi yang kami hadapi berbeda dengan kenyataan. Terima kasih kami terus belajar untuk berdiri teguh dan tidak goyah di dalam Tuhan. Dimanapun kami tinggal di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini, biarlah Tuhan terus memberkati keluarga kami, sehingga kami boleh terus memiliki prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Haleluya.